Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung bertujuan ingin mewawancarai tentang organisasi Muhammadiyah ini. Dan kita lupa, kita dari kelompok 3 ingin mewawancarai organisasi Muhammadiyah yang bertepatan ada di Coblong. Nah, di sini ada 14 pertanyaan yang kami akan ajukan pertanyaan ke Bapak, Ibu. Ya. Jurusan mana dulu? Kami dari jurusan Teknik Industri. Teknik Industri semuanya. Semuanya. Industrial ya. Ya. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Langsung. Yang pertama, definisi Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang bergerak di bidang dakwah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tasdid. Nah, itu dia ada di anggaran dasar, kalau tidak salah pasal 6. Baik Bapak, buat pertanyaan selanjutnya itu gimana sih sejarahnya Muhammadiyah bisa terbentuk? Sejarah Muhammadiyah. Ya. Jadi Muhammadiyah kan sejarah pendiriannya adalah di Kauman ya di Kauman ketika Ahmad Darwis, pemuda Darwis pergi haji, dan yang kedua kali pulang beliau diberi nama Ahmad Dahlan, dan beliau terpanggil dengan kondisi masyarakat Islam di Kauman ya, wanitanya terbatas, anak-anak terlantar di mana-mana, dan beliau melihat bahwa Islam sebenarnya tidak begitu. Harusnya Islam itu tampil untuk memajukan umatnya. Maka dengan konsep Islam berkemajuan itulah Dahlan bertekad pada tanggal 18 Zulhijjah ya 1300 ya 1300 berapa? Ya, bertepatan dengan 18 November 1330 ya, bertepatan dengan 18 November 1912. Maka Dahlan mendaftarkan pendirian Muhammadiyah. Waktu itu masih zaman kolonial ya, dengan muridnya kalau tidak salah 4 orang, dinamakanlah Perserikatan Muhammadiyah, dan jabatan pertama kali Presiden Muhammadiyah. Itu. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya, Bapak. Kapan berdirinya Muhammadiyah di PCM setempat ini atau di PCM Coblong ini? Kalau tidak salah ingat itu 1972. Udah pada lahir belum? Belum. Itu. Udah lama ya? Di sini Masjid Al-Mubarak yang sekarang ada di data wawancara, ini renovasi yang ketiga. Renovasi kedua tahun 1966 dan renovasi ketiga tahun 2000, mulai 2 Desember 2023, dan sekarang tahap pertama sudah tuntas, insya Allah akan dilanjutkan. Di masjid ini dulu menjadi markas anak pemuda Muhammadiyah. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak amal usaha yang membantu manage PCM di sini? Di sini kita amal usahanya ada SD Muhammadiyah 6, kemudian TK Aba 4, TK Aba 5, TK Aba 18, dan PAUD Al-Fatona. Amal, dan satu lagi gedung sekretariat PCM Coblong untuk kegiatan usaha, yaitu berupa
disewa menjadi apotek. Nah, semua amal usaha dicoblong sentralisasi, ya. Jadi semua dikelola oleh organisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Kita yang atur semua, dan di sini juga kadang-kadang ada amal usaha tambahan tergantung perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, yaitu kenceleng Lebaran. Nah, kalau beda Lebaran, kita adakan salat Idul Fitri di monumen. Lanjut Pak, apa saja lembaga yang ada di PCM atau pimpinan cabang? Majelis ya. Ya. Ya, ada majelis pendidikan, ada majelis sosial, ada majelis ekonomi, ada majelis perkanderan. Aisyah, majelis apa lagi? Kesejahteraan. Lupa. Namanya udah nenek-nenek. Lupa. Terus dulu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih sistem organisasi di Muhammadiyah ini? Muhammadiyah. Apa saja sistem organisasi Muhammadiyah? Sistem Organisasinya. Jadi sistem organisasi di Muhammadiyah itu bagaimana gitu Pak? Ya dari struktur. Ya, jadi kita dalam menjalankan organisasi ini, kepemimpinannya kan amanat anggaran dasar kolegial kolektif. Pemuda harus catat kolegial kolektif. Nah, karena itu kebijakan organisasi, keputusan strategis organisasi itu diambil melalui rapat pleno, dan kita rapat plenonya berjalan dengan baik sampai hari ini, ya. Lancar. Tempatnya di sekretariat Jalan Tubagus Ismail nomor 10, ada apotek, di sana ada ruangan yang serbaguna. IMM kesulitan tidur, boleh tidur di sana. Di lantai 2. Kemudian ortomnya Aisyah yang mengelola TK Aba 4, TK Aba 5, TK Aba 18 dan PAUD. Kalau Muhammadiyahnya mengelola SD Muhammadiyah 6 dan gedung perserikatan itu Bagus Ismail yang sekarang dikontrakkan menjadi apotek. Kemudian ortom yang lain ada ortom pemuda, ya, pemuda Muhammadiyah. Sudah tahu ketuanya siapa? Ipol udah tahu. April itu. Kemudian ortom Nasihatul Aisyah, ya, ketuanya itu Raisya Silvi. Kemudian kegiatan-kegiatan di IGTK, ya, Ikatan Guru TK, itu juga kita galakan, kita hidupkan. Kemudian dalam sistem organisasi juga kita anggap bahwa basis gerakan kita itu harus berbasis masjid. Maka melalui ranting-ranting yang ada, ranting Haur Pancu, cabang bersama ranting Haur Pancu membina Masjid Al-Mubarak ini, ya. Baik Pak, selanjutnya ada bagaimana mengembangkan organisasi di otonom di lingkungan PCM. Ya, tadi sudah saya tegaskan dalam mengembangkan organisasi ini, prinsip pertama kan gerakan dakwah kita harus inklusif. Inklusif artinya menyatu dengan masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat itu ada yang bisa menjadi anggota Muhammadiyah dan Aisyah. Prinsip yang kedua kita sampaikan bahwa di Muhammadiyah itu ada faham-faham agamanya al-Islam dan kemuhammadiyan yang sudah dirumuskan secara komprehensif bernama Manhaj Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah pun selalu tampil melakukan gerakan tasdid, ya, pembaharuan
sehingga dengan cara itu insya Allah Muhammadiyah perkembangan dakwanya sesuai dengan perkembangan zaman, kira-kira begitu. Pak, baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya manage PCM dari awal berdiri sampai masih aktif sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Musyawarah itu harus, dan musyawarah itu bisa dilangsungkan kalau kegiatan-kegiatan rapat diadakan. Kedua, prinsip kolegial kolektif kebersamaan itu kita jaga melalui rapat tadi terpelihara. Dan yang ketiga adalah kita memiliki misi dan visi yang jelas, ya, sehingga kita punya arah perjalanan semua bahu-membahu mewujudkan itu. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi, bagaimana melakukan pembaharuan tasdid ekonomi keutamaan di lingkungan PCM? Ya, jadi kita menyadari kalau pendidikan kelihatannya bisa jalan dengan baik, sistemnya sudah diatur oleh organisasi ya, dari pusat sampai daerah. Kesehatan juga demikian. Majelis ekonomi ini yang agak repot, ya, agak repot karena ekonomi itu rata-rata orang Muhammadiyah yang berhasil menjadi saudagar, sesama saudagar susah diatur, ya, susah diatur, ya, sudah ada jaringan saudagar kurang jalan. Nah, karena itu kita di sini amal usaha yang ada tadi Bapak sampaikan di Gedung Tubagus itu, kita masih coba kerjasama dengan pihak ketiga. Ke pertanyaan selanjutnya ada, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat pada dakwah PCM? Membangun kepercayaan, maka pimpinan Muhammadiyah itu harus bisa menampilkan 4 karakter. Ya, karakter apa tuh? Siddiq, tabligh, amanat, fatonah. Harus bisa ditampilkan karena Muhammadiyahnya bagus, organisasinya, sistemnya bagus, tapi kalau figur yang memimpin Muhammadiyah itu kelihatan tidak tampak karakter tadi, orang akhirnya kurang percaya atau kurang jatuh hati ke Muhammadiyah. Kemudian ada selanjutnya, Muhammadiyah dikenal dengan nilai ideologi histori atas keilmuan dan nilai histori. Bagaimana PCM menjaga? Ya, untuk menjaga bahwa Muhammadiyah ini memang gerakan yang berkemajuan, yang warna ilmunya memang tinggi. Di sini rata-rata anak-anak mahasiswa. Ada yang sudah aktif di sini, tamat Unpad jadi dokter, ya, jadi pejabat. Nah, di masjid ini, jadi kalau adik-adik ingin jadi pejabat, coba aktif di sini. Siapa tahu jadi pejabat nanti suatu ketika, ya. Nah, dengan hasil seperti orang melihat Muhammadiyah itu memang organisasi yang tampil memimpin kemajuan dan memang konsepnya memang selalu terbaharui. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kan di Muhammadiyah itu ada slogan hidupilah. Ya. Slogan Muhammadiyah. Ya. Bagaimana cara merealisasikannya itu di PCM sini? Hidupkanlah Muhammadiyah. Jadi satu, kalau jadi pimpinan, jadi pengurus harus bisa sisihkan waktunya menggerakkan dakwah Muhammadiyah, memikirkan tentang nasib Muhammadiyah. Jangan nanti hadir pas musda aja. Nah, itu mah bukan menghidup-hidupkan Muhammadiyah, ya.
rapat-rapat dihidupkan, itu menghidupkan Muhammadiyah. Kalau Anda jadi guru, jadi karyawan, jadilah guru karyawan yang profesional, ya, baru Anda bisa hidupkan Muhammadiyah. Anda harus jadi karyawan yang betul-betul update, mengikuti perkembangan-perkembangan. Selanjutnya tadi Pak, saya menyinggung tadi dakwah Muhammadiyah itu melalui ekonomi, pendidikan, sosial yang dikembangkan sejak dulu. Apakah di tingkat PCM ini sudah terlaksana dengan baik apa seperti Ya, kalau pendidikan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Walaupun dari dinamika itu, menurut orang tua, itu Darul Hikam lepas. Menurut cerita orang tua, Babu Salam lepas. Begitu dari sisi pendidikannya. Jadi Anda bisa bayangkan Muhammadiyah ini di awal berdiri coblong diterima di mana-mana. Ya, karena kita rata-rata amal usaha kita TK itu berdiri di atas tanah wakaf. Ya, itu artinya masyarakat sangat menyambut kehadiran Muhammadiyah Aisyah, kecuali 2 wakaf itu lepas, ya. Darul Hikam sama Ciburia. Dua-duanya mantan ketua PCM. Sejarahnya seperti apa Bapak nggak tahu. Kata orang tua saja begitu, ya. Dulu demikian. Jadi apa tadi Bapak? sudah terlaksana? Ya, pendidikan sudah, kemudian ekonomi kerjasama dengan pihak ketiga, adanya apotek yang kita galakkan, juga ada koperasi, kemudian kesehatan belum, ya, kesehatan sudah jalan lansia dengan posyandu. Jadi ibu-ibu Aisyah itu menjadi penggerak posyandu. Ada pertanyaan terakhir Pak. Muhammadiyah mengenalkan dakwahnya dengan teologi Al-Ma'un. Bagaimana menerapkan teologi Al-Ma'un itu di PCM? Ya, jadi teori Al-Ma'un, perhatikan cirinya, Anda bisa memakmurkan masjid apa tidak? Kan Al-Ma'un, ya. Anda peduli tidak dengan lingkungan masyarakat? Pendidikan kita peduli, kesehatan tadi kita peduli, ekonomi kita peduli. Berarti Al-Maun itu kan adalah mengingatkan kita bahwa berislam itu bukan hanya untuk diri sendiri. Bermuhammadiyah itu bukan hanya untuk orang Muhammadiyah, tapi untuk masyarakat banyak. Mungkin cukup Pak pertanyaannya buat Bapak. Oh, dikira belum cukup. Sudah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Mungkin sekarang bagian Ibu. Ya. Ibu. Bapak terima kasih banyak. Ya.